TB, HIV atau AIDS. Yang kedua, kita setelah mendengarkan sosialisasi dari Ibu Dokter, kita akan melaksanakan monika yang akan dipandu oleh Puskesmas Ibu Dokter dan tim dari Puskesmas DN2 untuk melihat, memonitor kondisi kita semua di wilayah RW 10 agar kita semua selalu dalam keadaan sehat, bisa melaksanakan atau melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan baik dan penuh semangat. Untuk meningkat waktu, karena ini sudah jam 9:30, bapak-bapak dan ibu-ibu tadi sudah lama menunggu, monggo. Di sini tuh sebenarnya ada prestasi ya Bu ya. Ada prestasi ketiga dari Kelurahan Bojasal. Kalau prestasinya itu bagus, tapi yang diprestasikan apa itu yang kita tanyakan. Yaitu kita itu mempunyai darah tinggi. Dari RW 10 itu sekitar 70 orang. Dan itu menduduki ranking ketiga dari Kelurahan Bojasal. Betul. Jadi prestasi kita prestasi yang tidak baik. Kalau prestasinya baik, tapi apa yang diprestasikan itu yang kurang baik. Nah, maka dari itu nanti ada semacam mau nikah ya, mau manfaatkan toga, kemudian nikah itu meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesehatan keluarga ya. Nah, jadi setelah pertemuan ini barangkali nanti kita mengubah pola hidup kita, pola makan, sehingga darah tinggi yang kita punya itu bisa menjadi turun, menjadi normal. Karena darah tinggi tidak baik, darah rendah juga tidak baik. Artinya normal itu sekitar 120, 130 ya. Untuk yang normal. Monika, benar tadi sangat dengan Pak RW dan juga Dokter Dewi. Mudah-mudahan dengan Monika, dengan mengkonsumsi yang sudah ada contohnya di situ, angka penderita darah tingginya menurun ngaten nggih. Dan kalau sudah terlanjur, jangan lupa, jangan putus untuk selalu periksa gitu nggih Dokter nggih, selalu periksa dan menjaga kondisi nggih, menjaga kondisi. Nanti mungkin ada beberapa pemeriksaan di Monika, nanti ada juga nanti aku ini mandek ini. Dan mungkin nanti ada apa yang mau dihentikan, mau tanya apa, monggo nanti kena darah tinggi. Kan beberapa pemeriksaan dan wawancara ini per orang ya, jadi semua nanti akan diperiksa, semua akan diberi penjelasan. Nanti ada meja, nanti Bapak Ibu harus melewati meja 1 dan seterusnya. Meja yang pertama nanti kami pasang untuk tulisannya ya. Meja yang pertama adalah pendaftaran. Nanti di situ ada ya pendaftaran tentang data-data Bapak dan Ibu, sudah kabungan BPJS atau belum, nanti akan didata di pendaftaran. Kemudian setelah selesai di meja pendaftaran, Bapak Ibu nanti berpindah ke meja yang kedua, yaitu wawancara. Nanti di situ kalau Bapak Ibu sudah lansia, nanti akan digunakan form tentang screening penyakit pada lansia. Nanti selain itu juga akan, kalau misalkan belum lansia, nanti form yang digunakan adalah deteksi penyakit tidak menular untuk usia produktif. Usia produktif itu 15 sampai 59 tahun. 60 tahun lebih nanti ngagem termasuk sudah lansia ya. Nah, kemudian nanti di meja wawancara juga Bapak Ibu akan ditanya batuk lama lebih dari 2 minggu atau tidak. Termasuk mungkin juga keluarga, kalau ada yang batuk lebih dari 2 minggu nanti mohon disampaikan di meja yang kedua, meja wawancara. Setelah selesai di meja kedua, Bapak Ibu nanti berpindah ke meja yang ketiga. Meja yang ketiga atau meja pengukuran. Nanti di situ akan diukur tinggi badan, berat badan, terus lingkar perut. Iya, itu nanti untuk melihat faktor resiko juga, apakah obesitas, apakah kurus. Nah, itu nanti akan diperiksa, akan diukur di meja yang ketiga.
kemudian setelah selesai di meja yang ketiga, Bapak Ibu membawa tadi Bapak Ibu nanti setiap orang membawa form sendiri-sendiri nggih. Di meja yang ketiga nanti sudah selesai, Bapak Ibu berpindah ke meja yang keempat. Meja keempat adalah meja tentang pemeriksaan laboratorium. Kalau Bapak Ibu masih usia produktif di bawah 60 tahun, nanti akan diperiksa gula darah. Semuanya nanti akan diperiksa. Nah, khusus bagi yang lansia 60 tahun lebih, Pak Eko pasti termasuk nggih? Lansia tapi masih bersemangat muda ya Pak Eko. Nanti selain diperiksa gula, Bapak Ibu juga akan diperiksa kolesterol, gitu nggih. Nah, nanti yang akan melakukan pemeriksaan laboratorium nanti petugas dari kami. Kalau yang tadi di depan tadi bisa dilakukan Ibu kader. Nah, kemudian setelah selesai dari meja laboratorium, nanti Bapak Ibu berpindah. Kalau yang lansia nanti bertemu dengan Ibu psikolog kita. Nanti dari Ibu psikolog akan diberikan beberapa pertanyaan, apakah nanti sudah ada gejala kepikunan, apakah ada gejala depresi dan kemandirian, ya, kemandirian. Kemudian setelah selesai dari situ, nanti ke meja berikutnya adalah meja konsultasi. Di meja konsultasi itu nanti akan ada 2 konsultasinya. Yang pertama dengan saya, nanti tentang konsultasi kesehatan. Nanti kita akan bahas bersama tentang hasil pemeriksaan Bapak Ibu tadi. Apa yang harus kita lakukan dengan hasil pemeriksaan itu? Apakah nanti Bapak Ibu harus kami beri rujukan untuk ke puskesmas atau ke dokter keluarga Bapak Ibu semua, atau nanti bisa cukup dengan toga saja, gitu ya. Nah, konsultasi yang berikutnya nanti adalah untuk konsultasi tentang toga. Ini nanti kami sudah membuat leaflet. Ini Bapak Ibu nggak nyari ya, pertama kali mau dapat leaflet adalah RW 10 ya Bapak Ibu nggih. Iya asik. Tepuk tangan. Jadi nanti isinya adalah tentang menunya, menu toga. Ini menu toganya bukan asal-asalan ya Bapak Ibu, bukan saya yang bikin, tapi menu tentang toga yang bisa menurunkan tekanan darah itu disampaikan oleh Dr. Joko Santoso, bukan Joko Susilo. Dr. Joko Santoso MSI, beliau peneliti tanaman obat dari UGM. Pada waktu itu disampaikan di Balai Serbaguna RW 11 pada waktu itu, gitu ya. Dan sudah sepengetahuan beliau untuk dibuat leaflet, begitu. Nah, nanti Bapak Ibu akan disampaikan menunya itu oleh Ibu Rohayu. Ibu Rohayu. Nah, kemudian dari situ nanti mohon dicentang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti munjuk jamu, bukan jamu ya, toga yang mana blimbing atau itu nanti mohon dicentang. Nanti setelah beberapa bulan nanti akan kami evaluasi pemanfaatan toga yang bakal Bapak Ibu, gitu ya. Dan nanti setelah dari meja konsultasi toga, nanti ke meja berikutnya adalah pelaporan. Nanti tolong dilaporkan hasilnya kepada petugas. Harusnya itu nanti akan, kalau yang usia produktif dimasukkan ke portal web ya Bu ya, yuk ya. Tapi nanti ini bertahap saja karena ya RW 10 kan belum ada nih, pelan-pelan nanti. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau sudah selesai, nanti bisa kalau mau melanjutkan acara yang lain di rumah, monggo silakan, acara sudah selesai. Nah, untuk bulan berikutnya harapannya adalah dicek kembali tensinya. Kalau pada hari ini semua sudah dicek gula kolesterol semua sudah, berarti nanti bulan depan nanti tinggal dicek tensinya sama ya, tensi, berat badan, tinggi badan, sama toganya. Bapak Ibu ngunjuk toga berapa hari ya, tensinya berapa. Jadi kita bandingkan tensi sebelum dan sesudah ngunjuk toga itu ada beda atau enggak, begitu. Kalau kemarin sudah dievaluasi kan RW 5 ya, karena ini sudah bulan kedua. Kemarin sih hasil evaluasinya semuanya turun, cuma nanti nggak tahu kalau di sini. Nanti kita lihat karena semuanya harus berdasarkan data ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Mungkin ada yang belum jelas Bapak Ibu untuk Monica hari ini.
Sampun ya? Iya, jadi nanti monggo kita bareng-bareng nanti ternyata toga pun ada aturannya, ada ukurannya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti nanti Pak Eko ngendikan terlalu rendah juga nggak bagus tuh. Nek makan seledri iki apa ya njur sak